Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Anissa dengan stambuk F551220003 dari kelas Teknik Informatika A. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai salah satu software yang digunakan untuk mengelola sistem informasi geografis atau biasa disingkat SIG. Jadi sebelum masuk akan saya jelaskan dulu apa sih SIG atau sistem informasi geografis atau sering disebut dengan GIS itu. Jadi sistem informasi geografis itu merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi geografis di mana berguna untuk mengelola, untuk merencanakan ataupun untuk membuat suatu tampilan berupa sistem informasi yang berbentuk geografis. Adapun software yang sering digunakan untuk membuat sistem informasi ini yaitu Mapinfo Professional. Mapinfo Professional sendiri atau disingkat Mapinfo Pro itu dikembangkan oleh perusahaan Mapinfo Corporation. Mapinfo Professional ini dia memiliki karakteristik yang menarik, user friendly, mudah digunakan dan juga memiliki tampilan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Irma Siti Rahma dengan stambuk F551220007. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari Mapinfo Pro. Mapinfo Pro sendiri merupakan produk perangkat lunak sistem informasi geografis desktop yang dimana diproduksi oleh Pitney Bowes Software dan digunakan untuk pemetaan dan analisis lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Zanugrah Yusuf, stambuk F551220001 dari kelompok 1 Sistem Informasi Geografi 1 kelas A. Baik, untuk kali ini saya bertanggung jawab oleh teman saya untuk memaparkan terkait sejarah dari Mapinfo Pro yang kami pilih. Mapinfo Pro sendiri pertama kali dirilis itu tahun 1986 sebagai sistem pemetaan, tampilan, dan analisis atau Mapping Display and Analysis System yang biasa kita sebut MIDAS dan merupakan produk GIS desktop yang pertama kali di pasar pada saat itu. Yang pada saat itu hanya tersedia sistem operasi DOS dari Microsoft. Kemudian perangkat lunak ini dapat dikustomisasi dengan menggunakan lingkungan pengembangan dari MapCode yang merupakan bahasa pemrograman C-like. Nama itu kemudian diubah menjadi hanya Mapinfo. Kemudian produk DOS akhirnya dihentikan dan digantikan oleh Mapinfo untuk Microsoft Windows pada tahun 1990. Kemudian sejarah yang terakhir yaitu Mapinfo dirancang ulang dengan interface atau antarmuka pengguna yang lebih mudah digunakan dan juga tersedia untuk sistem operasi Unix dan Macintosh pada saat itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numan Dwi Putra dengan stambuk F551220037. Di sini saya akan menjelaskan ciri atau karakteristik dalam software Mapinfo. Di mana dalam pengolahan software Mapinfo terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang tersedia. Yang pertama itu yaitu graphical user interface, di mana user interface yang memiliki kode penyimpanan berupa tab dapat dibuka pada aplikasi platform yang berlainan yang mendukung dalam pembuatan peta. Yang kedua itu yaitu table structure, di mana biasanya table pada Mapinfo dapat diterjemahkan menggunakan fitur yang ada untuk menyesuaikan dengan platform user lain, ataupun dapat langsung dibuka bila user interface mensupport data binary dari Mapinfo. Yang ketiga yaitu map atau graphic analysis, di mana graphic analysis yaitu suatu fitur yang dapat digunakan untuk menyajikan data berupa grafik maupun visual dalam format peta dengan basis data yang ada. Biasanya dalam pengelolaan the Grapher window menampilkan data diagram dalam format seperti pie, stack bar, 3D bar, area, atau XY grafik. Yang terakhir atau yang keempat menampilkan data raster, di mana menampilkan data raster sebagai background dari data vektor, dan data raster merupakan data yang dihasilkan oleh foto udara, citra satelit maupun hasil scan.
Dalam pengelolaannya menjadi data vektor, biasanya data restore image akan dilakukan proses digitizing yang dapat diintegrasikan dengan basis data yang ada di Mapinfo. Image raster juga dapat ditampilkan berupa logo perusahaan, simbol pada peta. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Marjoko dengan stambuk F551220005. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dari Mapinfo Pro. Kelebihan Mapinfo Pro dibandingkan dengan perangkat lunak lain adalah kemampuan proses database-nya, termasuk proses SQL query yang tidak ada di perangkat lain, seperti dapat membuka file DBase, Workbase, IC, Lotus 123, dan Microsoft Excel secara langsung, menjalankan fungsi-fungsi database secara langsung di dalam program Mapinfo. Dapat melakukan akses database seperti Oracle maupun Sybase menggunakan tabel yang di-link ke Mapinfo. Mempunyai kemampuan melakukan import file grafis dalam berbagai macam format. Mempunyai berbagai macam kemampuan tampilan yaitu map, browser, dan grafik. Selain itu juga dapat secara bersamaan menampilkan sekaligus beberapa file dan melakukan updating data secara otomatis bila mana pada tampilan lain ada data yang dirubah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashid Arisa Putra dengan NIM F551222025 akan menjelaskan kekurangan dari Mapinfo Pro. Yang pertama, tingkat kesulitan penggunaan. Beberapa pengguna mungkin menemukan antarmuka Mapinfo Pro lebih sulit untuk digunakan atau memerlukan kurva pembelajaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa alternatif lainnya. Kedua, keterbatasan fungsionalitas. Dibandingkan dengan beberapa perangkat lunagis lainnya, beberapa pengguna mungkin merasa bahwa Mapinfo Pro memiliki keterbatasan dalam hal fungsionalitas tertentu atau kemampuan analisis yang lebih canggih. Ketiga, keterbatasan dalam platform. Mapinfo Pro mungkin memiliki keterbatasan dalam hal platform yang didukung, misalnya dalam hal dukungan sistem operasi atau lingkungan komputasi tertentu. 4. Kinerja. Beberapa pengguna mungkin mengalami masalah dengan kinerja perangkat lunak, terutama ketika bekerja dengan volume data besar atau tugas analisis yang kompleks.